Shalom keluarga damai, tidak terasa kita telah memasuki pertengahan tahun dari 2024. Pada hari ini tanggal 1 Juli 2024, biarlah di sepanjang tahun kita boleh menjadi orang-orang yang tetap terus rindu untuk menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita boleh terus-menerus dituntun melalui terang firman-Nya. Mari kita rendahkan diri kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau hari ini kembali kami boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan, yang boleh menjadi penuntun kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh terus bertumbuh dan berbuah melalui kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Keluarga damai terkasih dalam Tuhan, garis besar dari penulisan kitab Ibrani 11 adalah berbicara tentang iman, di mana landasan pengertian tentang iman kita bisa dapati dari Ibrani 11 ayat yang pertama, yang dengan tegas menyatakan apa itu iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata iman di sini menggunakan kata pistis yang memiliki arti yang luas. Pistis atau pisteo adalah kata kerja yang berarti percaya, di mana pistis berasal dari kata peito yang artinya yakin. Di dalam kata kerja tersebut ada unsur kesetiaan, keyakinan, dan bukti dari sesuatu yang dipercayai. Kita lihat di dalamnya ada unsur kesetiaan, keyakinan, dan percaya. Keluarga damai seorang yang beriman, percaya, itu artinya dia juga adalah seorang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada sesuatu yang dia percayai. Dan kita lihat pada ayat berikutnya dari Ibrani pasal 11 ini menampilkan teladan dari pahlawan-pahlawan iman yang dimulai dari Habel, yang merupakan anak kedua dari Adam dan Hawa. Hal ini dicatat di dalam Kejadian 4 ayat 2. Dan Alkitab yaitu kitab Ibrani ini mencatat dengan jelas tentang teladan imannya, yaitu karena imannya Habel mempersembahkan korban yang lebih baik kepada Allah daripada Kain. Apa yang dimaksud dengan lebih baik? Tentu saja bukan karena jenis yang dipersembahkan Habel, yaitu Habel mempersembahkan hewan, kambing domba, sedangkan Kain tumbuh-tumbuhan. Bukan juga berbicara tentang kuantitas atau jumlah, banyaknya jumlah yang dipersembahkan. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah tidak sedang melihat persembahan dari keduanya yang satu lebih tinggi dari yang lain, atau karena persembahan Habel mengandung darah sedangkan Kain tidak. Tetapi apa yang Allah lihat adalah tentang bagaimana kehidupan si pemberi korban, bukan sekedar korbannya sendiri. Itu adalah hal yang bisa kita jelas perhatikan di dalam bacaan kita hari ini, di mana Ibrani 11 ayat 4 yang bagian B berkata, dan karena iman ia masih berbicara bahkan sesudah ia mati. Disinilah kisah Habel dijadikan sebagai teladan. Keluarga damai terkasih dalam Tuhan, Kejadian 4 ayat 4 juga mencatat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Dalam kitab Kejadian, Habel memberikan yang terbaik dari hasil ternaknya untuk Tuhan. Bukan saja di dalam hal beriman yang benar, tetapi ketika juga di dalam dia meresponi imannya itu. Sehingga bahkan ketika Habel mati, Allah masih tetap mendengarkan suaranya. Keluarga damai, seringkali kita ini bisa jadi menjadi orang yang tidak mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berkata bahwa kita punya iman, kita menyerahkan diri kita sepenuhnya di dalam tuntunan Tuhan.
Tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita masih seringkali mementingkan kepentingan pribadi. Apa yang menjadi kesenangan kita, apa yang menjadi hawa nafsu kita, kedagingan kita, daripada kehendak Allah. Itu sebabnya kita harus belajar dari iman Habel yang menyerahkan yang terbaik sepanjang hidupnya kepada Tuhan. Bahkan ketika dia mati pun Tuhan berkenan akan dirinya. Keluarga damai, marilah kita memiliki penyerahan diri, iman yang seperti Habel, yaitu mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kita, sehingga kita memiliki iman kepada Tuhan, sehingga melahirkan perbuatan yang berkenan di hadapan Allah. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita hidup beriman kepada Tuhan, kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, itu artinya kita menjadi orang-orang yang juga berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak lagi berfokus pada kepentingan diri kita sendiri, tetapi kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan kita dan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Biarlah kita ingat bahwa itu semua hanyalah anugerah yang dari Tuhan. Karena itu biarlah hidup kita hidup yang sungguh boleh menyerahkan diri kepada Tuhan dengan kita mempersembahkan kehidupan kita untuk kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, dan melalui firman Tuhan hari ini kami mau belajar lebih lagi akan arti iman kami pada Tuhan. Bagaimana kami seharusnya menjadi orang-orang yang berserah penuh, bersandar kepada Tuhan. Itu artinya kami pun menjadi orang-orang yang rindu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk kami tidak menjadi orang yang egois, mementingkan kepentingan diri kami sendiri, tetapi biarlah hidup kami sungguh rindu untuk mempersembahkan terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi seruan doa kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.